kita akan belajar tentang Bodhisattva. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa dengan merangkapkan tangan di depan dada atau beranjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Buddha dan para Bodhisattva. Semoga kami dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga kebijaksanaan kami terus berkembang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Anak-anak, setelah kita membacakan doa, marilah kita melakukan meditasi atau duduk hening sejenak. Ambil posisi duduk yang rapi, duduk tegak dan rileks, tutup mata. Amati keluar masuknya nafas. Nafas masuk, saya tahu. Nafas keluar, saya tahu. Nafas masuk, saya bahagia. Nafas keluar, saya bahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga ayah ibu saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadhu, sadhu, sadhu. Meditasi selesai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat mempelajari nilai-nilai luhur dari kisah Bodhisattva. Selanjutnya, siswa dapat terinspirasi dengan pengorbanan Bodhisattva. Langsung saja kita mulai pelajaran kali ini. Bodhisattva. Apa itu Bodhisattva? Bodhisattva berasal dari kata bodhi dan satta. Bodhi artinya penerangan sempurna dan satta atau satwa artinya makhluk. Jadi, Bodhisattva artinya orang atau makhluk yang bercita-cita menjadi Buddha. Bodhisattva adalah calon Buddha atau bakal Buddha. Nah, setiap makhluk ataupun setiap manusia memiliki benih-benih kebudayaan atau bodhicitta. Adapun ciri-ciri Bodhisattva antara lain yang pertama, memiliki welas asih atau kasih sayang kepada semua makhluk yang universal tanpa pilih kasih. Selanjutnya, ia suka menolong, ikhlas tanpa pamrih, tidak mengharap balasan apapun. Dan rela berkorban jiwa bahkan raganya demi keselamatan makhluk lain. Ia mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Nah, contoh Bodhisattva antara lain Bodhisattva Avalokitesvara atau yang kita kenal dengan Dewi Kuan Yin. Bodhisattva ini terkenal dengan kasih sayangnya atau welas asihnya yang tinggi kepada makhluk lain. Bodhisattva berikutnya Siti Garba Bodhisattva. Bodhisattva Maitreya. Nah, dalam Tripitaka, Bodhisattva ini dikatakan bahwa pada kehidupan selanjutnya dia akan menjadi seorang Buddha dengan sebutan Paceka Buddha. Manjusri Bodhisattva dan Siddhartha Gautama. Nah, Siddhartha Gautama ini adalah seorang Bodhisattva yang saat ini sudah menjadi Buddha yang kita kenal dengan Buddha Gautama. Selain
bodhisatwa yang disebutkan tadi, masih ada banyak bodhisatwa yang lainnya. Jenis-jenis bodhisatwa ada 3 jenis. Yang pertama, Saddadika bodhisatwa, yaitu bodhisatwa yang memiliki keyakinan yang tinggi atau kuat terhadap ajaran Buddha. Ketika menjadi Buddha, dia akan mendapat gelar Sawaka Buddha karena ia belajar dari sama Sang Buddha. Bodhisatwa selanjutnya adalah Wiryadika bodhisatwa. Adalah bodhisatwa yang memiliki semangat yang tinggi, semangat belajar, semangat berbuat baik, maupun semangat menolong makhluk yang lain. Ketika ia menjadi Buddha, dia akan bergelar Paceka Buddha. Bodhisatwa Panyadika adalah bodhisatwa yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Ketika ia mencapai kesempurnaan atau Buddha, dia akan mendapatkan gelar sama Sang Buddha. Bagaimana bodhisatwa bisa menjadi Buddha? Setiap bodhisatwa harus tekun melatih dan mempraktikkan sifat-sifat luhur kesempurnaan yang sering disebut dengan dasa paramita dalam kehidupannya, sehingga selama di dunia bodhisatwa harus menyempurnakan paramitanya untuk mencapai Buddha. Dasa paramita artinya 10 kesempurnaan atau 10 sifat-sifat luhur. Yang pertama adalah dana paramita atau kedermawanan. Dana artinya murah hati atau suka beramal, kedermawanan. Nah, macam-macam dana ada bermacam-macam. Yang pertama antara lain dana berupa materi atau benda disebut dengan amisa dana. Contohnya, berdana kepada biku berupa makanan, berupa jubah, berupa uang. Kemudian kita berdana kepada orang lain berupa makanan, barang, yang lainnya. Dhamma dana, yaitu dana berupa dhamma, berupa nasihat atau khotbah yang baik sesuai ajaran kebenaran. Contohnya, pembabaran dharma yang dilakukan di wihara. Orang tua memberikan nasihat yang baik untuk putra-putrinya. Guru memberikan ilmu untuk siswa-siswinya. Ati dana, yaitu dana berupa pengorbanan harta benda untuk kepentingan orang banyak karena kekuatan kasih sayangnya kepada semua makhluk. Contoh, bodhisatwa Siddhartha Gautama. Ia rela meninggalkan istana dan keluarganya demi mencari jalan pembebasan penderitaan. Selanjutnya adalah Mahatidana, pengorbanan jiwa raga demi kepentingan makhluk lain yang menderita. Contohnya, Bodhisatwa Sotasoma menyerahkan dirinya untuk dimakan harimau yang kelaparan ketika hendak memakan anaknya sendiri. Contoh lain, pahlawan. Pahlawan berjiwa besar, rela mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan negaranya, yang berarti menyelamatkan bangsanya dengan tidak mengharapkan jasa. Nah, paramita yang kedua adalah sila atau kesusilaan, moral, perbuatan baik. Yang ketiga, nekama atau kelepasan. Melepas berarti rela tidak melakukan sesuatu demi tujuan yang lebih mulia. Panya atau kebijaksanaan. Bijaksana berarti tahu apa yang seharusnya dilakukan, mana yang benar dan mana yang salah. Kesabaran atau kanti artinya menerima segala sesuatu dengan tenang tanpa mengeluh. Paramita selanjutnya adalah wirya, artinya semangat berusaha, yang berarti tekun dalam belajar untuk meraih
cita-cita tanpa menyerah. Saca, kejujuran, yaitu mengucapkan atau berbuat sesuai yang sebenarnya. Aditana, kehendak yang kuat atau keteguhan hati, berarti bertekad kuat dalam melakukan hal-hal yang baik. Meta, cinta kasih secara universal kepada semua makhluk tanpa pilih kasih. Dan paramita yang 10 yaitu UPK, hati seimbang, tenang seimbang. Nah, tadi adalah dasar paramita. Nah, sekarang simaklah cerita berikut ini tentang pengorbanan Pertapa Sumedha. Dahulu kala, ada seorang bodhisatwa bernama Sumedha. Ia lahir dari keluarga kaya di kota Amara atau Amarawata. Setelah orang tuanya meninggal dunia, ia bertekad menjadi petapa. Ia mendanakan semua hartanya, kemudian pergi menjadi petapa dan hidup sederhana. Suatu ketika, Pertapa Sumedha melihat banyak orang sibuk memperbaiki jalan di desa. Ternyata Buddha Dipankara akan datang. Pertapa Sumedha pun bergembira. Ia segera membantu memperbaiki jalan. Namun sebelum pekerjaan selesai, Buddha Dipankara dan rombongannya telah tiba, sedangkan jalan masih ada jalanan yang berlumpur. Ia segera menghamparkan bajunya ke lumpur dan rela berbaring agar Buddha dan para biku tidak menginjak lumpur. Ia rela tubuhnya diinjak demi Buddha. Seorang gadis bernama Sumita menghampiri Sumedha. Ia membawa teratai dan membagi kepada Sumedha untuk diberikan kepada Buddha. Buddha Dipankara kemudian berkata, miliaran tahun kelak, Sumedha akan menjadi Buddha dan Sumita akan menjadi pendampingnya. Saat itulah Pertapa Sumedha juga menguatkan tekadnya bahwa ia akan bertekad menjadi Buddha. Petapa Sumedha giat berusaha. Ia terus menyempurnakan paramitanya dalam banyak kehidupan. Dan akhirnya ia pun terlahir kembali sebagai Pangeran Siddhartha yang kemudian menjadi Buddha Gautama. Sumita kemudian terlahir kembali menjadi Yasodhara yang menjadi istri dari Pangeran Siddhartha. Nah, kini aku tahu. Setelah mendengar cerita dan penjelasan tadi, kita tahu bahwa setiap orang memiliki benih-benih kebudayaan. Kita dapat mencontoh sikap pengorbanan Bodhisattva Sumedha yang rela berkorban dengan cara rajin belajar, berbuat baik, dan menjalani dharma dengan benar, maka kita telah memupuk benih-benih Bodhisattva. Nah, sekarang saatnya kita bernyanyi. Ikutin lagu yang berikut ini ya.
selalu dipuji. Puji semua siswa muda yang melindungi. Nah, saatnya kita berlatih. Ya, kerjakan tugas berikut di buku tugas kamu dan kumpulkan kepada guru agama kamu. Baiklah, cukup pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Namo Buddhaya.